Shalom. Ya, terima kasih Pak Raden yang sudah melayani pada petang ini. Saya sangat diberkatin, pilihan lagu-lagunya cocok sekali. Walaupun kita nggak janjian, ketemu pun sudah nggak pernah lagi gitu ya. Tapi kayaknya ada kesatuan roh. Ya, silakan duduk ambil tempat masing-masing. Ya, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan ada tema yang saya sudah persiapkan. Judulnya Iman Kesudahan. Bukan kesudahan iman, jangan dibalik. Tapi apa? Iman kesudahan. Ya, judulnya cukup keren. Nah, saya akan memulai daripada apa yang mau kita bahas malam ini adalah tentang dosa. Ngeri kali tentang dosa. Siapa orang berdosa di sini? Angkat tangan. Parah nih. Siap-siap dibaptis bentar lagi gitu. Parah nih Pak Jo, banyak orang berdosa nih. Nah, udahlah nanti kita baptis sajalah ya. Nah, saya mau coba meluruskan tentang apa makna daripada dosa itu sendiri, supaya pemahaman kita tidak tercampur dengan pemahaman yang lain. Nah, di sini saya sampaikan bahwa di dalam agama apapun juga, ya, agama apapun juga itu terlalu banyak sekali. Hubungan manusia dengan Tuhan itu diatur dalam suatu hukum agama. Umumnya ada kitab-kitab yang mengatur tentang hukum agama, tentang hubungan manusia dengan Tuhan itu. Kalau di dalam agama Yahudi itu ada hukum Taurat yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, dengan Tuhannya. Nah, di dalam setiap orang yang melanggar hukum agama, maka manusia itu menjadi berdosa. Jadi dosa dalam pemahaman agama itu adalah melanggar hukum Tuhan, hukum agama. Kira-kira begitu. Santai ya saudara dengarnya. Gak usah tegang-tegang begitu. Jadi serem saya di sini kalau saudara mukanya kencang semua begitu ya kan. Kayaknya sih apa yang salah nih ya kan. Nah, akibat daripada dosa itu akan menerima hukuman baik di dunia ini, gak usah jauh-jauh, maupun hukuman di dalam kekekalan nanti. Beberapa agama menyebutnya hukuman itu adalah neraka. Jadi saya ulangin sekali lagi supaya saudara mengerti bahwa menurut pemahaman agama, ya, seluruh agama itu, setiap melanggar hukum agama atau hukum Tuhan, maka manusia itu menjadi berdosa, yang akibatnya akan menerima hukuman baik di dunia ini maupun hukuman di dalam kekekalan, ya, atau di dalam neraka. Nah, manusia yang sudah melanggar hukum Tuhan tadi, yang disebut dengan manusia yang sudah melakukan dosa ini, cari apa nih Pak? Oh, jadi takut saya. Manusia yang berdosa akan melakukan segala upayanya kepada Tuhan. Kalau dia sudah terlanjur berdosa, maksudnya begitu, maka dia akan melakukan segala upayanya kepada Tuhan agar Tuhan berkenan mengampuni dosanya atau setidak-tidaknya meringankan hukumannya lah. Kalau bisa jangan masuk neraka lah gitu, minta ampun lah gitu. Nah, persoalan diampunin atau tidak diampunin itu wallahu alam, saya tidak tahu, ya kan? Tergantung yang maha kuasanya mau mengampunin atau tidak mau mengampunin. Nah, ini yang harus kita pahamin dulu. Sekali lagi, ini adalah konsep dosa menurut agama. Dan saya tandaskan sekali lagi bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama. Di mana berbedanya? Perbedaannya, saya tidak pernah jemu-jemu mengatakan kepada saudara bahwa agama adalah tentang apa yang harus kita lakukan buat
Tuhan. Tetapi kekristenan adalah tentang apa yang Tuhan sudah lakukan buat engkau. Nah, lalu apa itu pengertian atau makna dosa menurut kekristenan, menurut Alkitab? Ternyata dosa menurut kekristenan atau yang ada dalam Alkitab itu bukanlah tentang perbuatan yang seperti tadi saya uraikan. Jadi berbicara bukan saja tentang pelanggaran tentang hukum-hukum agama. Tapi dosa itu dalam bahasa Yunaninya hamartia, itu tidak mencapai sasaran. Nah, apa itu? Macam apa itu? Macam apa itulah yang mau kita sama-sama belajar sore hari ini. Supaya pemahaman kita, pengertian kita menjadi clear. Tidak tercampur dengan pemahaman-pemahaman agamawi. Pemahaman dosa menurut Alkitab bukanlah tentang perbuatan, tetapi identitas, ya, identitas, status identitas. Jadi berdosa itu adalah identitas kita. Lawan daripada berdosa itu orang berdosa, identitas orang berdosa, lawannya itu orang benar, bukan orang baik. Benar dengan baik itu beda. Apalagi benar sama betul, sama enggak? Beda. Sebab Yesus jalan kebenaran, kalau sama Yesus jalan kebetulan. Yesus jalan kebenaran, kalau sama dengan baik Yesus jalan kebaikan, bukan. Tapi Yesus jalan kebenaran. Jadi lawannya orang berdosa itu adalah orang benar, ya. Nah, ini diuraikan di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21 tentang hamartia itu, tentang dosa. Jadi dosa ini bukan perbuatan sekali lagi menurut Alkitab. Hamartia itu adalah identitas. Ini yang substansinya dosa itu hamartia ini, ya. Nah, karena banyak ayatnya, biar nanti saudara tidak bingung dan bisa mengerti, saya jelaskan perlahan-lahan. Kita baca satu ayat saja. Roma 5 ayat 12. Tolong Indro, ini matikan dulu. Roma 5 ayat 12. Ya. Kita baca sama-sama yuk, biar gak ngantuk ya, dan saudara ngerti pelan-pelan saja dengan suara keras. 2, 3, 4. Sebab itu, mana suaranya? Gak ada, ulangi. Enggak. Ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, prinsipnya itu seperti ini. Saya akan coba uraikan yang dimaksud dengan Roma 5 ayat 12 ini. Mau tidak mau kita harus melihat tentang peristiwa penciptaan manusia, ya kan? Itu ada dalam kitab Kejadian. Nah, semua kita sudah pasti pernah dengar bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu, dia desain, dia rencanakan untuk ciptaannya yang satu ini berbeda dengan yang lain-lain, yaitu segambar dan serupa dengan dirinya. Segambar dan serupa. Tidak sama, tapi segambar dan serupa, kira-kira begitu. Nah, banyak orang menafsirkan macam-macam, apa itu segambar dan serupa gitu. Ada orang yang menafsirkan bahwa segambar dan serupa itu karena Allah itu terdiri dari tiga unsur gitu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Manusia juga jadi ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Saya kurang setuju lah itu, ya kan. Tapi ada juga orang yang menafsirkan, dan saya lebih setuju, bahwa Allah itu adalah roh, dan manusia ini adalah satu-satunya ciptaan yang memiliki roh. Betul? Nah, saya lebih setuju yang itu. Allah itu kan roh.
Dia ada dalam dimensi roh dan satu-satunya ciptaan Tuhan yang memiliki roh itu tidak ada pada binatang, tidak ada pada tumbuhan, tidak ada pada benda-benda lain, tapi hanya ada pada manusia. Dan roh itulah ada dimensi yang dapat berhubungan dengan Allah. Nah, pada waktu penciptaan itu Allah menyediakan untuk manusia itu di Taman Eden itu, saudara bisa baca Kejadian pasal 2, bermacam-macam tumbuhan dan di tengah-tengah pohon itu Tuhan ciptakan pohon kehidupan. Yang ikut komsel saya sudah ajarkan ini, apa itu pohon kehidupan? Pohon kehidupan itu adalah gambaran Yesus. Kristus itu sudah muncul sejak kitab Kejadian. Di kitab Wahyu diungkapkan bahwa pohon kehidupan itu adalah Kristus. Allah mau manusia itu makanlah dari pohon kehidupan itu. Bergantunglah kepada sang kehidupan itu. Tetapi Allah juga ciptakan pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Jangan pernah engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu. Karena pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi rupanya iblis sudah ada pada waktu itu. Dia bilang, kalau lu makan pohon ini, bohong Tuhan, lu tidak akan mati. Buktikan, gak mati. Tapi engkau akan jadi sama seperti Allah. Singkat cerita, kita tahu semua cerita ini. Sekolah minggu juga mungkin sudah diajarin. Manusia itu akhirnya pilih makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada benarnya. Iblis ngomong gitu. Gak mati, dia masih hidup loh. Sampai ratusan tahun baru mati. Tapi sesungguhnya yang mati adalah roh manusia itu rusak. Tidak ada lagi putus hubungannya dengan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mencari manusia itu. Dia sudah makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah gambaran daripada agama. Itu gambaran hukum Taurat. Ini baik, ini jahat. Lakukan baik, hindari yang jahat. Lakukan baik, lakukan jahat. Tapi tidak ada satu manusia pun yang mampu. Sampai ratusan tahun kemudian ketika bangsa Israel dituntun oleh Allah sendiri. Karena dia mengasihi manusia, dia menuntun keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Allah ingin menuntun mereka, tapi mereka tidak mau. Sama seperti orang zaman sekarang juga, tidak perlu tuntunan. Dia tantang Tuhan. Ini akibat makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kau berikan hukum aja Tuhan. Mana yang harus aku lakukan, mana yang tidak boleh. Kalau aku lakukan melanggar hukum kami, makalah itulah cikal bakal munculnya hukum Taurat. Tapi Yesus akhirnya mengatakan, tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Kecuali satu orang, dia sendiri. Karena manusia sejak dia jatuh ke dalam dosa hamartia, sejak dia makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, seluruh kehidupannya, habitatnya adalah berdosa. Gambar dan rupa Allah tadi yang diciptakan oleh Tuhan sudah hilang, sudah tidak ada lagi gambar dan rupa Allah itu. Nah, kita lihat nih ayatnya biar supaya lebih jelas ya. Di dalam Kejadian pasal berapa nih? Kejadian 1 ayat 27 ya. Kejadian 1:27. Iya, kita bacakan, kita baca sama-sama lagi ya dengan suara keras ya, dengan semangat 2 3 4. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini Adam diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi ketika dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka kerusakan total terjadi. Gambar dan rupa Allah itu sudah rusak.
Dan saudara lihat apa yang terjadi, kita baca Kejadian 5 ayat 3. Ini yang dimaksud tadi, dosa satu orang sampai seluruh keturunannya sampai hari ini jadi identitasnya berdosa. Ya, ini Adam. Saudara perhatikan baik-baik. Baca sama-sama 2, 3, 4. Setelah Adam hidup 133 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar siapa? Adam. Sudah tidak seperti gambar dan rupa Allah lagi. Karena sudah rusak gambar dan rupa Allah itu, sudah tidak berbentuk lagi. Sudah, ini yang disebut hamartia, tidak mencapai sasaran lagi. Ya, sehingga terus menerus ya, lalu memberinya nama Set kepadanya. Nanti Set juga beranak lagi menurut gambar dan rupa Set yang berdosa. Terus menurut gambar dan rupa bapaknya yang berdosa. Ini keturunan itu terus menerus. Makanya di dalam Roma 5 ayat, kita baca sekali lagi ya, biar saudara ngerti. Balik lagi Indro, tolong kirim Roma 5 ayat yang ke-12 tadi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itulah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kecenderungan manusia pada saat itu ya termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Sebenarnya ini nanti bukan hari ini ya, saya ada kesempatan lagi saya akan ngajarkan. Dosa itu pada waktu itu belum ada, sebab dosa itu ada setelah ada hukum Taurat. Sekarang bagaimana kita tahu itu dosa atau tidak dosa kalau belum ada hukumnya? Sama seperti kita sekarang lagi drive mobil gitu, kereta di sini. Saudara tahu itu pelanggaran nanti kena fine 462 kan speed berapa? 400. Ya, kalau lampu merah 462 katanya saya sudah pernah. Wah. Babak belur itu bayarnya 462. Ya, kemarin Sansan kena berapa? Hah? 385 itu speed tapi ketangkap polisi dia, bukan pakai kamera. Nah, pelanggaran itu kena fine itu kan karena ada regulasinya, ada hukumnya. Gitu enggak? Kalau enggak ada kan mana mau kita bayar? Enak aja. 385 dari mana? Nah, kan polis kan nanti pengadilan tinggal tunjukkan ini ada hukumnya, Anda melanggar hukum. Ya kan? Itu contohnya. Jadi dosa itu sebenarnya nanti setelah ada hukum Taurat ya. Tetapi hamartia ini terus menjalar gitu kepada semua manusia, dan akibatnya ya, Tuhan sudah sampaikan dalam kitab Kejadian juga ketika manusia itu kedapatan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu Kejadian 3 ayat 16. Kita mulai 16. Nih firman-Nya kepada perempuan itu. Ini akibat makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, ya kan? Akibat dosa ini. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Wih, ternyata kalau dulu dia nggak makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mengandung nggak sakit loh, nggak susah loh, ya kan? Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Nah, kalau dia dulu makan pohon kehidupan, melahirkan nggak sakit loh. Ya kan, tawa-tawaan ya, keluar satu ya kan, embun ya kan, tawa lagi, wih, Cassandra keluar. Ya kan? Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Nah ini akibat dosa tadi. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini akibat dosa.
kesulitan manusia untuk mencari hidup, untuk cari makan. Sampai kita dari Sarawak sana datang jauh-jauh ke Australia ini. Saking kita susahnya mau cari makan. Dari Surabaya kau datang sini. Ya kan? Jauh, seberang lautan gitu. Ini akibatnya itu ternyata. Ya. Lanjutkan. Semak duri dan rumput duri. Waduh, ini akibat dosa ini, ya kan? Kena duri-duri itu saka gitu ya. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Kan bikin sulit aja itu duri-duri itu. Coba gak usah tumbuh gitu, ya kan? Itu buat nyiksa kita itu biar kita susah gitu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ini semua sudah dikatakan oleh Tuhan sebagai akibat dosa. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Benar kan? Benar. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situ engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini akibat-akibat dosa. Belum lagi nanti kalau kita sudah mati. Nyambung lagi gitu. Ya kan? Nah kemudian kita lanjutkan. Ya, ini banyak ayatnya nih. Jangan tegang-tegang lah gitu, senyum-senyum lah gitu ya, kayak N gitu kan enak lihatnya gitu. Roma 5 ayat 18 ya. Tadi kan Roma 5 ayat 12 sampai 21, sekarang kita lompat ke ayat 18-nya. Nah, ini baca sama-sama nih. Ini kabar baiknya. 1 2 3. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi gara-gara Adam ya, makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi puji Tuhan ya, akan ada satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi gara-gara Adam tadi, status atau identitas kita adalah orang berdosa. Kan ingat kan, dosa menurut Alkitab itu bukanlah tentang perbuatan. Tapi dosa karena identitas. Tapi kabar baiknya, oleh karena kebenaran satu orang, identitas kita akan berubah menjadi orang benar. Nah, ini mulai masuk ini ke kabar baiknya. Kalau tadi kabar buruk semua itu. Lanjutkan ayat yang berikutnya 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kan saya udah bilang tadi, orang berdosa lawannya orang benar. Ya kan? Ini adalah anugerah yang diberikan kepada Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang mampu, kata Yesus tadi, melakukan hukum-hukum agama yang tidak berdosa. Karena dia lahir dari benih Adam, maka orang itu menjadi orang berdosa. Identitasnya. Tapi satu-satunya manusia, Yesus Kristus, dia tidak lahir dari benih seorang laki-laki. Amin. Dia tidak lahir dari benih seorang laki-laki. Maria mengandung Yesus bukan karena dia bersetubuh dengan Yusuf, tapi karena oleh Roh Kudus. Jadi karena dia bukan dari benih Adam, makanya dia satu-satunya orang yang tidak berdosa dan satu-satunya orang benar. Dan kita yang ada di dalam dia menjadi orang benar. Dan hari ini saya mau beritahukan kepada saudara tentang bagaimana pertukaran itu bisa terjadi. Divine itu bisa terjadi, divine exchange itu bisa terjadi. Antara kita orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan statusnya. Sampai nanti kalau saya tanya saudara di hari khotbah saya, jangan ada satu orang pun di tempat ini yang menunjuk bahwa saya orang berdosa.
tapi saudara tunjuk bahwa saya adalah orang yang benar, bukan karena saya berhasil melakukan kebenaran itu, tetapi karena saya dibenarkan oleh Kristus. Yang setuju tepuk tangan buat dia. Karena tidak akan kita pernah bisa melakukan kebenaran itu, karena engkau semua sini lahir dari benih Adam yang berdosa. Tapi kabar baiknya, di dalam Kristus dia sudah mempertukarkan itu semuanya bagi kita semuanya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam slide kita tadi. Andrew, sampai di mana itu? Ya, ini. Ini terjadi penebusan atau pertukaran. Ya. Penebusan itu tukar, itu tebus itu namanya. Kalau misalnya nih contoh penebus, kita sering sebutkan Yesus penebusku gitu, penebus. Apa, bagaimana makna penebusan itu? Tukar. Tukar itu begini misalnya. Misalnya contohnya saya lihat ini bagus nih gelas ini ya kan. Keren nih, bolehlah buat di rumah minum bagi gelas ini. Saya lihat di toko, bukan di sini, ini nggak bisa ditebus. Di toko ada begini, di Kimat. Saya lihat harganya, berapa kira-kira? $5 lah ya. Kemurahan nggak? $5 lah. Nah, bagaimana saya bisa ambil itu? Bawa pulang ke rumah, jangan saya bawa aja. Ada security di depan itu, nanti tahu ya kan. Saya harus tebus itu. Saya bayar pakai uang $5. $5 saya tinggal ke sana, saya tukarkan, itu saya bawa pulang. Nah, itu namanya saya tebus itu terjadi pertukaran. Nah, ini yang saya mau maksudkan, terjadi penebusan atau pertukaran saat kematian Yesus. Ya. 600 tahun sebelum kematian Yesus, seorang nabi besar bernama Yesaya, dia telah menubuatkan tentang peristiwa yang mengubahkan sejarah hidup manusia ini. Tentang kematian Yesus di Golgota. Saya bacakan dan buat saudara perhatikan baik-baik. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara mau paham tentang apa ini? Ini ayat yang paling penting. Ya. Ini makna sebuah divine exchange, penebusan itu. Saya coba menguraikannya seperti ini. Ya, ini. Ya, penebusan pertukaran salib Kristus menurut Yesaya 54 ayat 4 dan 5. Ini Yesus, ini kita. Saya kutip dari Yesaya 54 ayat 4 dan 5 tadi. Yesus menanggung penyakit. Untuk apa dia menanggung penyakit di kayu salib? Pertukarannya kepada kita adalah kita yang sakit disembuhkan. Kemudian Yesus memikul sengsara. Oh, sengsara loh dia loh. Hancur tubuhnya. Habis darahnya. Dan pertukarannya kepada kita, penebusannya adalah kita akan mengalami kelegaan. Kira-kira begitu bahasa saya. Kemudian Yesus kena tulah. Kata Yesaya tadi. Apa pertukarannya bagi kita? Kita menerima berkat. Amin. Kalau terima berkat itu amennya kuat dikit lah gitu ya kan. Kalau kena kutuk jangan amin. Yesus dipukul. Kita dikasihi. Kita dikasihin Bapa karena Yesus dipukul, dia tukarkan itu. Harusnya kita yang dipukul. Karena identitas kita adalah orang berdosa. Tapi diganti Yesus menjadi orang berdosa ketika itu sehingga kita dikasihin oleh Bapa. Kemudian Yesus ditindas.
kita dimerdekakan. Kita sudah dimerdekakan. Yesus yang tertindas. Kemudian Yesus ditikam. Kita dipeluk oleh Bapa. Karena kita adalah statusnya sudah atau identitas kita adalah orang benar. Kemudian Yesus ditemukan, kita dipulihkan. Ini kira-kira saya menggambarkan, bukan menggambarkan, ini saya biar jelas saudara, maksud daripada Yesaya 54 ayat 4 dan 5 ini tadi. Yesaya menulis ini 600 tahun sebelum Yesus disalib. Sekarang saya mau tanya dengan saudara, Yesus sudah disalib atau belum? Pada masa saya belum. Sekarang, now sudah disalib belum? Sudah 2000 tahun yang lalu. Ya, kita lihat nih slide-nya. Ya. Penebusan itu sudah selesai ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Ini sudah. Makanya khotbah saya tadi judulnya iman kesudahan. Sudah selesai. Yohanes 15 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia. Ini adalah kata-kata terakhir yang dia ucapkan. Sudah selesai. Tetelestai. It is finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Garis bawain, dia menyerahkan nyawanya. Dia bukan mati karena dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tidak. Tidak ada orang bisa membunuh Yesus. Karena dia adalah Allah sendiri. Tapi dia menyerahkan nyawanya sebagai penebusan untuk kita. Divine exchange buat kita. Dia berkata sudah selesai. Kata sudah selesai ini adalah kabar baik buat kita semua, saudara. Ini berita sukacita, kabar baik buat kita semua. Sudah selesai. Saudara tahu nggak makna sudah selesai itu? Finish. Sudah digenapin. Slide berikutnya. Setelah Yesus mati di Golgota, dia bangkit pada hari ketiga. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, hari pertama dia bangkit. Berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Wajar mereka takut. Sebab orang Yahudi inilah yang menyalibkan Yesus. Mereka takut. Nanti setelah Yesus mati, dia cari muridnya. Nah, mana lagi nih murid-muridnya dia cari. Maka mereka ketakutan. Di suatu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saya tidak tahu kalau hari ini saudara mengalami ketakutan. Ketakutan karena apa? Saya tidak tahu. Tapi mari kita belajar daripada murid-murid ini. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus yang sudah bangkit itu dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini kabar baik buat saudara yang hari ini sedang mengalami ketakutan. Apa yang menjadi ketakutan? Yesus katakan hari ini, damai sejahtera bagimu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Mengapa Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya? Ini bukti. Ini bukti. Ini kwitansi, receipt. Bahwa sudah selesai. Ini bukti. Dan ini yang membuat murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maksudnya melihat bukti yang Tuhan tunjukkan itu. Nah, saya mau kasih contoh nih dengan saudara. Yang terakhir. Contohnya ini mesti pakai orang nih. Biar saudara tertanam di dalam hati, pikiran saudara, mindset saudara. Jangan goncang lagi. Nanti minggu depan guys saudara goncang lagi. Saudara jadi orang berdosa lagi. Sudah selesai. Saya mau pinjam orang nih. Siapa? Tapi saya takut-takut nih. Nanti
Igat aja lah, Igat. Kalau Igat saya senang nih Igat, maju ke depan Igat. Aduh Igat ya. Mesita mana? Panggil. Ya, soalnya ini saya senang nih Igat nih, badannya serem gede tapi dia nggak pernah marah sama saya. Ya. Ya, saya paling senang nih Igat nih, anak saya yang paling saya sayangin. Mesita mana? Ini pinjam dulu Igat ya, pinjam ya. Dulu waktu di camp kamu kan cocok itu mainnya ya. Mana Mesita? Mesita. Pinjam dulu Mesita. Pinjam sini saja ya. Tidak bawa pulang. Dulu sambil berdiri kau semua. Ingat. Ini misalnya nih ya. Ini peragaan ya. Contoh ya. Ya, biar kita saudara ingat ya. Nanti kalau ingat khotbah ini, ingat Igat sama Mesita ya. Misalnya nih. Misalnya ya, Igat ya. Suatu hari Mesita, Igat pulang ke rumah. Pulang ke rumah dia bawa kereta baru. Bukan, kereta baru. Toyota Land Cruiser Prado. Wih, keren nggak? Prado, namanya aja sudah salah sebut saya. Toyota Land Cruiser Prado, baru 2023, ya baru. Baru, masih plastik, masih bau wangi. Ya kan? Mesita kan kaget kan? Kaget nggak? Ya kan? Loh, kok bawa kereta siapa ini kan? Baru beli. Wih, punya kau. Ini kan mahal. Ya, berapa harga saya tak tahu. Dia 80.000 mungkin ya. Ada lah ya. 80.000 lah ya. 80.000 lah. 80.000. Wih, Mesita kan bingung. 80.000. Dari mana kau duitnya? Itu Igat turun-turun dia keluarkan lagi sebuah kotak isinya kalung. Wih, berduit loh. Dia pasangkan sama Mesita. Ini buang pas kalung. Mahal itu kalung. Kira-kira 30.000 itu harganya. Hebatnya. Terus dia belikan lagi banyak hadiah-hadiah. Dia lagi tunjukkan lagi saldo banknya Mesita. Banyak lagi itu. Uangnya banyak kali gitu kan. Bingung Mesita. Dia nanya, dari mana kau Gat? Dari mana kau ini? Macam mana ini? Mimpi apa ini? Dia cubit-cubit, dia tak mimpi, hidup. Ini macam mana? Dari mana? Kalau Igat bilang, tenang aja, sayang. Tenang. Kau jangan risau. Tadi ada orang kasih pinjaman, kasih loan. Ya. Aku ambil ya 200.000 lah. Ya. Nanti kita bayar tiap minggu 2.000. Tiap minggu bayar 2.000. 5 tahun baru lunas. Jangan sampai nggak bayar. Kalau nggak bayar diambil ini nanti. Mesita kan macam mana kita mau bayar 2.000 satu pekan? Habislah kita uangnya. Igat bilang kau tenang lah. Kita kerja sama lah. Kau kerja, aku kerja. Ya kan? Kita kerja keras lah 5 tahun. Nah makan apa? Ya kan? Mesita tanya macam mana ini? Makan Prado saja ini. Kita kerja keras, kita berusaha. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lunas. Terus Mesita bilang, kalau kita tak bisa bayar gimana? Jangan, kita harus optimis, jangan pesimis. Kita harus percaya. Pasti bisa bayar lah. Jangan pikir gak bisa bayar. Jangan kabur, mafia debt collector Australia jangan main-main, diblokir semua, kita ke airport gak bisa, kemana-mana gak bisa. Paspor kita udah dipegang dia, gak bisa. Udah bayar lah, berusaha lah. Kerja keras. Saya mau tanya dengan saudara, ini kabar baik buat Mesita atau kabar buruk? Kabar buruk, iya kan?
Betul nggak? Ini bukan kabar baik. Tapi banyak orang berkata, menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus ini macam itu. No, saudara. Pada waktu Igat pulang, bawa Toyota Land Cruiser Prado 2023, ya, dengan regonya tertulis lagi Love Mesita. Ada gambar hatinya lagi. Lalu ada kalung yang besar. Waktu Mesita tanya ini dari mana, yang dia tunjukkan adalah receipt-nya. Nih, sudah lunas. Semua sudah dibayar, tidak ada hutang 1 sen pun. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saya mau tanya saudara, ini kabar baik atau kabar buruk buat Mesita? Ini kabar baik. Saya dapat berkat yang besar hari ini. 200.000 Australian dollar. Saya belikan Prado ini buat kita jalan-jalan. Saya belikan kau kalung emas berlian ini. Aku taruh saldo kau banyak. Semuanya sudah lunas dan itu menjadi milik kita semua. Dan tidak ada yang harus kau bayar dari itu semuanya. Ini baru kabar baik. Dan itulah sebabnya di dalam ayat Yohanes 20:21 itu, bagaimana tidak murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan menunjukkan bukti bahwa sudah lunas, dia sudah bayar. Tidak ada yang harus engkau kerjakan, harus engkau bayar. Silakan duduk kembali Igat. Tepuk tangan buat Igat dan Mesita. Saya pernah khotbah ini di Jakarta berapa tahun yang lalu. Habis ibadah, ada seorang hampirin saya. Pak, nggak begitu Pak. Kita nggak bisa Pak bilang lunas semuanya Pak. Sudah selesai semua. Tetap ada yang harus kita kerjakan Pak. Kok begitu? Ya tadi saya mau ngomong ketika enak. Om lagi khotbah. Orangnya ada di Melbourne ini sekarang ini. Tapi nggak usah sebut lah. Ada ayatnya. Wah. Masa sih? Ada ayatnya Pak. Bapak salah khotbah tadi. Lalu dia tunjukkan ayatnya. Coba Filipi berapa ya? Filipi 2 ayat 12. Nah. Ini ayat terakhir ini, bonus ayat terakhir. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, ada lo ayatnya lo. Tetap kerjakan keselamatanmu. Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kita terus tetap mengerjakan keselamatan kita. Tapi saya bilang, woi itu koma lo. Belum titik lo. Koma. Coba ayat berarti belum selesai kalimatnya. Lihat ayat 13. 13 tuh. Baca sama-sama 2, 3, 4. Karena engkau disuruh mengerjakan pekerjaan keselamatan, tetapi sesungguhnya Allah di dalam kamu yang mengerjakan itu semua. Jadi apa yang kau kerjakan lagi? Terima saja, syukurin saja, penuh sukacita. Dia sudah menyelesaikan seluruh penebusan itu sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada yang kau harus tambahkan lagi. Kalau engkau harus bayar lagi itu, seperti contoh saya tadi, Mesita harus nanggung cicilan 2.000 tiap-tiap pekan sampai 5 tahun. Itu jebakan Batman itu. Lebih sadis dari hukum Taurat itu. Tidak ada orang yang mampu. Tetapi Yesus menyelamatkan engkau. Dia memberikan dirinya bagi engkau. Dan dia pertukarkan kebenarannya untuk kamu. Dan dia menanggung dosa itu di Golgota. Sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sudah selesai. Jadi iman kita bukan mudah-mudahan Tuhan tolong. Bukan insya Allah Tuhan tolong. Atau pasti Tuhan tolong. Tidak.
Tapi sudah Tuhan tolong. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah, itu penting sekali kata sudah itu. Bukan pasti. Sudah. Kalau pasti tadi saya sudah kasih contoh. Sudahlah Mesita, pasti kita bisa lah. Jangan pikir-pikir yang jahat-jahat lah. Pasti kita bisa. Bekerja saja. Semangat, semangat, semangat. Kan begitu kan? Tidak, tapi iman kita adalah iman kesudahan. Penebusan sudah selesai, maka iman Kristen bukan tentang kepastian, tapi tentang kesudahan. Tuhan Yesus berkatin kita semuanya. Amin.